Halo, selamat malam teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di episode yang ke-60 dan judul pada IG Live malam hari ini adalah target naik, headcount dibekukan. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang HR pada saat kita menghadapi di mana yang namanya target, yang namanya produktivitas itu diminta naik oleh manajemen atau oleh direksi, tetapi kita tidak boleh untuk meng-hire orang. Mari kita akan mendiskusikan dengan alur seperti biasa. Kita lihat saat ini teman-teman, kalau kita bicara terkait dengan fenomena. Kalau kita lihat sekarang gitu ya, kondisi ekonomi saat ini memang tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi terkait bagaimana banyak perusahaan yang melakukan PHK gitu ya, fungsi rekrutmen atau proses hiring yang kemudian di-freeze oleh perusahaan gitu. Nah, kalau kita melihat dari data survei Mercer Indonesia itu mengatakan bahwa hanya 25% perusahaan yang berusaha untuk menambah karyawan di tahun 2025. Ini data tahun kemarin gitu ya. Turun dari tahun sebelumnya. Kemudian data global, tren global itu menunjukkan bahwa rekrutmen untuk entry level, ya entry level ini kan kita bicara Gen Z, ini turun sebesar 23% sejak 2020 karena ada yang namanya efisiensi dengan kondisi ekonomi, pandemik dan sebagainya, ada yang namanya AI gitu ya. Jadi banyak perusahaan saat ini bukan tidak mau hiring, tetapi mereka sengaja untuk menahan hiring, untuk menahan headcount gitu ya. Headcount itu jumlah karyawan itu ditahan, kalau bisa malah dikurangi untuk memastikan yang namanya agility dan cost structure untuk perusahaan itu gitu ya. Dan sementara kita tahu bahwa di laporan keuangan ketika kita bicara headcount, ketika kita bicara HR, maka kita akan dimasukkan di laporan keuangan itu sebagai cost center gitu ya, bukan sebagai profit center. Mari kita bicara terkait dengan hasil riset. Hari ini ekonomi secara global sangat melambat gitu ya. Itu membuat perusahaan itu harus menjaga margin. Sekarang kita bukan di resesi, growth-nya tetap ada, tapi growth-nya itu relatively lebih rendah gitu ya. Itu membuat perusahaan menjadi sangat berhati-hati sekali ketika harus mengeluarkan cost terkait dengan headcount. Hasil dari entry level job posting secara global, jadi perekrutan entry level secara global itu turun sekitar 29%. Jadi mereka banyak sekali perusahaan yang tidak meng-hire Gen Z gitu ya, karena ya masalah ekonomi secara makro. Kemudian kita lihat data terkait dengan geopolitik dan perdagangan global gitu ya. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 88.519 pekerja itu terkena PHK sejak 2025. Ya, sejak 2025. Ini yang kemudian artinya apa? Angka PHK dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dan angka hiring itu semakin turun gitu ya. Nah, ini yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian kita lihat pasar tenaga kerja juga sangat berat, makin berat. Data BPS menunjukkan sekitar 7,28 juta orang saat ini menganggur. Ini trennya naik dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan IMF memprediksi tingkat pengangguran juga akan semakin meningkat. Artinya apa? Di dunia kerja saat ini yang namanya suplai tenaga kerja itu cukup besar. Tetapi perusahaan menahan hiring, tidak menambah banyak posisi baru. Karena apa? Karena kondisi ekonomi, karena kondisi geopolitik gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik, perdagangan antar negara gitu ya, semua orang menahan belanja gitu kan.
Itu yang menyebabkan perusahaan harus mulai berpikir untuk menahan margin, menjaga margin dengan cara melakukan dengan cara menahan proses hiring gitu ya. Jadi suplai tenaga kerja banyak tetapi rekrutmennya dikit lah gitu ya, bahasa sederhananya seperti itu. Mari kita bicara ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita sebagai orang HR kita harus paham akar masalahnya. Kalau tadi itu fenomena dan hasil riset, sekarang kita melihat kepada akar masalahnya. Akar masalah yang pertama yang harus kita telaah itu adalah kita bicara mengenai model organisasi. Model organisasi dengan adanya AI itu sudah sangat secara fundamental sudah berubah, sudah bergeser. Bahkan kita tahu bahwa tingkat IQ Gen Z itu lebih rendah dibanding rata-rata ya dibandingkan millennials. Apalagi ada AI. Dulu logika perusahaan naikin target berarti kita nambah headcount, nambah jumlah karyawan. Strukturnya makin besar, layernya makin berlapis, makin banyak. Logika sekarang yang dimiliki oleh para business owner, para pengusaha adalah bagaimana caranya organisasi itu desainnya ramping, desainnya itu slim. Bagaimana caranya posisi-posisi itu berbasis kepada skill yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Skills ya. Kemudian bagaimana organisasi bisa cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu. Ini perubahan. Nah, ini kenapa ini terjadi? Satu, kita bicara mengenai AI. Saya kemarin ngobrol dengan temen gitu ya seumuran saya lah gitu ya, 11-12. Dan kita bicara mengenai fenomena di mana tingkat kecerdasan semakin menurun, kondisi ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga gitu ya dari hasil pembicaraan itu terus terang saya pribadi merasa dalam tanda kutip ngeri gitu ya. Ngeri bagaimana kita banyak sekali bukan hanya pekerjaan gitu ya, kita pun menguasai AI untuk membantu kita itu hari ini gitu ya. Nanti di perkembangannya AI itu bisa belajar sendiri. Kalau sekarang dia menjadi asisten kita, ya hari ini kita diasisteni oleh AI. Tetapi kedepannya AI itu tidak perlu lagi kita, gitu ya. Dia yang akan menjadi nahkoda karena dia bisa belajar sendiri. Apa kabar nasib manusia, gitu ya. Jadi kemarin saya diskusi agak panjang tuh sama teman saya. Apa kabar nasib kita? Mungkin kita akan punah juga, nggak nyampe 200 tahun ke depan seperti prediksi dari Yuval Noah Harari, gitu ya. Katanya 200 tahun lagi kita punah. Mungkin nggak nyampe 200 tahun. Karena AI sebentar lagi dia bisa belajar sendiri tanpa kita feeding apapun. Oke, itu AI. Bahkan gitu ya, hari ini teman-teman saya mendapatkan informasi dari sejumlah teman-teman yang masih di korporasi. Banyak perusahaan mulai berpikir gitu ya, rehire lagi Gen X gitu ya. Rehire lagi Gen X karena apa? Gen X itu dinilai memiliki soft skill yang lebih bagus. Gen X itu tahan banting, punya resiliensi, bisa beradaptasi. Ya, kita tahu Gen X itu dari dunia yang manual sampai dunia digital, dia harus bisa adaptasi. Sehingga gitu ya, proses hiring, kalaupun dia akan hiring Gen X gitu ya. Itu mulai banyak trennya seperti itu. Kemudian apalagi ketika kita bicara teknologi juga, beberapa perusahaan, nggak banyak, kalau banyak saya harus menyebutkan angka, sejumlah perusahaan sudah memutuskan di dalam desain pekerjaannya itu mereka daripada meng-hire Gen Z gitu ya dengan tingkat kecerdasan gitu ya, mereka lebih memilih untuk memprofit manajernya yaitu millennials, memprofit millennials ini dengan tools dengan kemampuan di dalam AI, di dalam prompting lah, di dalam apalah gitu ya. Pokoknya dia jago AI. Dan AI itu menggantikan entry level. Itu mulai terjadi.
gitu ya. Saya ngobrol sama teman-teman, daripada meng-hire Gen Z yang banyak dramanya gitu ya, hilang healing, mending kita ya udah manajernya aja gajinya kita tambah dikit, kemudian kita profit dengan AI, sudah gitu ya, produktivitas naik, sama aja tuh bakal lebih bagus gitu ya daripada capek drama. Itu komentar dari beberapa teman HR yang masih ada di korporasi. Kemudian satu, kita bicara desain ya gitu ya, desain model organisasi yang kita sebagai orang HR harus mulai cermati bagaimana desain organisasi kita. Kemudian kita bicara juga itu adalah terkait dengan yang namanya mindset gitu ya. Hari ini kita tidak lagi bisa berpaku kepada berapa, kalau dulu kita punya KPI gitu ya, berapa kita punya profit per headcount gitu ya, berapa kita punya cost per headcount, itu dijadiin KPI itu gitu ya, per headcount. Headcount itu menjadi variabel yang penting sekali di dalam KPI kita. Sekarang kita productivity gitu ya, itu dengan adanya AI kita harus memiliki suatu mindset bahwa bukan jumlah orang yang menentukan produktivitas gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa mendesain organisasi, memastikan orang-orang kita itu memang orang-orang yang tepat, orang-orang bukan hanya yang tepat tetapi juga mampu mengoptimalisasikan teknologi digital hari ini. Bahkan yang namanya kompetensi AI itu sekarang sudah beberapa perusahaan menjadi kompetensi yang wajib dimiliki. Sedikit lompat, boleh ya, sedikit lompat. Saya sempat bahas juga, saya lupa di episode yang keberapa. Hari ini banyak sekali bahkan fungsi recruiter, fungsi interviewer di organisasi itu sudah beberapa perusahaan sudah trennya sudah dilakukan oleh AI. Yang menginterview AI, yang diinterview Gen Z. Gen Z memberikan jawaban dengan AI. Kemudian dari jawaban AI dia modif-modif dikit supaya tidak kelihatan bahasa robot gitu ya. Itu kemudian dia berikan kepada AI. Representasi dari perusahaan, AI representasi dari perusahaan. Anda bisa bayangkan, yang interview AI, yang jawab juga AI. Dengan tingkat kecerdasan Gen Z hari ini yang di bawah, yang menurun gitu ya, dari semua generasi dia paling rendah tingkat kecerdasannya. Bagaimana masa depan organisasi? Bagaimana masa depan bisnis? Gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman Gen Z yang menyimak video ini, Anda tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan analytical, Anda tidak bisa lagi mengandalkan ijazah, tetapi Anda harus punya yang namanya soft skill yang bagus, gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka. Soft skill yang bagus itu yang seperti apa, Bu Firly? Saya sudah merilis buku, tapi saya nggak mau jualan buku di IG Live malam ini. Soft skill yang bagus, tirulah generasi-generasi sebelumnya, bagaimana mereka bekerja. Santun, tidak banyak drama, punya resiliensi yang tinggi, punya kemampuan adaptasi, tidak melihat dirinya sebagai pusat dunia gitu ya, yang harus dielu-elukan gitu ya. Tirulah generasi sebelum-sebelumnya. Mau kalian meniru millennials, mau kalian meniru Gen X, tetapi sikap kerja yang demikianlah yang saat ini dibutuhkan di tengah gempuran-gempuran AI gitu ya. Nah, tadi kita bicara desain organisasi, kemudian kita bicara mengenai mindset HR yang mindset lama. Kemudian kita bicara terkait dengan productivity juga, di mana variabel headcount itu mungkin sudah kurang relevan lagi hari ini gitu ya. Variabel headcount yang menjadi KPI kita. Nah, kenapa Nah, kalau kita membiarkan itu, maka mindset kita masih mindset yang seperti itu, yang ada adalah kita fungsi rekrutmen sudah digeser gitu ya oleh AI dengan interviewer AI. Bahkan saya melihat di medsos
Itu ada yang mengajarkan, bikin kelas gitu ya, kelas webinar, mengajarkan bagaimana caranya AI itu bikin kompetensi organisasi. Bagaimana caranya bikin kompetensi organisasi. Saya agak ragu itu bisa dilakukan oleh AI generasi sekarang. Mungkin kalau AI generasi berikutnya yang dia bisa belajar sendiri itu bisa. Tetapi kalau AI generasi sekarang saya agak ragu dia bisa melakukan kompetensi. Tapi bukan hal yang mustahil bahwa di masa depan fungsi konsultan pun juga patut dipertanyakan karena akan dikelola juga oleh AI gitu ya. Pada saat AI sudah bisa belajar sendiri. Nah, karena itu baik, kalau kita sudah bicara mengenai akar masalah gitu ya, yaitu desain organisasi, KPI kita, kemudian kita bicara teknologi gitu ya, yang AI gitu kan, mindset kita yang masih belum berubah. So, apa sih solusi praktis? Solusi praktis yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Satu, langkah pertama kita sebagai orang HR adalah ubah mindset kita dari headcount ke output. Ubah mindset kita melihat produktivitas karya organisasi itu dari jumlah headcount, variabel headcount tadi, menjadi variabel output. Lewat apa gitu ya? Misalnya jadi kita nanyanya output per role itu berapa? Mana activity di dalam SOP yang tidak berdampak, yang tidak menghasilkan value, itu kita mesti zoom in tuh, gitu ya, kita telaah tuh. Lewat apa kita bisa melakukan itu? Di dalam pekerjaan konsultansi saya, ketika saya diminta untuk meningkatkan produktivitas organisasi, maka saya membedah proses kerja, saya membedah people-nya. Salah satu yang sudah saya lakukan untuk membedah proses adalah dengan melakukan atau menelaah yang namanya semua SOP. Menelaah job design, melakukan workload analysis, gitu ya. Workload analysis saya lakukan, kemudian desain pekerjaan juga saya review, saya telaah lagi, sehingga dari project konsultansi itu yang muncul adalah desain organisasinya menjadi tepat, SOP-nya setiap kota saya bisa pastikan setiap activity di dalam setiap kota itu memiliki dampak atau memiliki value, dan saya juga memastikan setiap karyawan yang ada di perusahaan itu adalah orang-orang yang kompeten ya. Jadi caranya seperti itu gitu ya. HR harus mindsetnya jangan eksekutor. HR harus punya mindset seperti konsultan yang membedah masalah produktivitas organisasi dari semua aspek gitu ya, khususnya aspek desain organisasi, desain pekerjaan, dan desain people gitu. Itu yang langkah pertama kita. Kemudian jelas ya gitu ya, kita bicara mengenai kompetensi. Ketika kita bicara kompetensi, tadi saya sempat menyinggung bahwa AI gitu ya, kemampuan AI itu menjadi kompetensi inti di banyak perusahaan saat ini. Kemampuan AI-nya terkait dengan apa? Terkait bagaimana mengoptimalisasikan AI. Tapi tidak bisa menggantikan ya. AI yang hari ini, yang generasi sekarang itu belum bisa menggantikan kita. Jadi yang mungkin di generasi berikutnya AI-nya bisa menggantikan kita. Jadi gitu ya, fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengisi gap kompetensi di organisasi kita. Apa yang kita lakukan? Jelas gitu ya, kita melakukan pemetaan. Nggak usah bikin kamus kompetensi yang tebal-tebal, itu konsultan saja. Tapi tentukan dengan hati-hati gitu ya, 4 kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh perusahaan supaya dia bisa survive gitu ya. 4 kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh setiap orang di perusahaan supaya organisasi bisa survive, bisa menjalankan strateginya gitu. Bagaimana cara merumuskan itu? Sebetulnya 2 minggu atau saya lupa 2 minggu lalu ya, itu ya saya membuka kelas itu juga, dan itu harganya murah padahal isinya daging semua itu gitu ya.
Nah, itu ada ilmunya sendiri. Tetapi teman-teman HR harus memiliki mindset konsultan hari ini di tengah tekanan ekonomi, di tengah tekanan dari manajemen untuk nge-freeze proses hiring dan meningkatkan output atau produktivitas. Jadi mindsetnya harus diubah. Ya, step kedua yang tadi ya, mengisi gap kompetensi. Kemudian step yang ketiga, kita redesign cara kerja. Kita redesign cara kerja dengan apa? Kembali lagi, optimalisasi teknologi digital, gitu ya. SOP harus direview yang tadi saya sampaikan. Redesign, kita lihat nih, apakah gitu ya, apakah cara kerja kita ada yang sudah bisa didelegasikan dengan AI. Tadi HR sudah mulai banyak menyuruh AI untuk melakukan rekrutmen, gitu ya, dengan interviewnya, bahkan dengan seleksi CV-nya, gitu kan. Yang seleksi CV AI, yang interview AI, gitu kan. Jadi kita harus lihat tuh, gitu ya, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Mana pekerjaan yang bisa didelegasikan dengan AI, gitu ya, karena hiring kan di freeze, gitu ya. Jadi kita harus cukup jeli untuk itu. Jangan terjebak dengan aktivitas operasional ya, gitu ya. Kemudian SOP jelas ya, kita harus lean-kan SOP kita, gitu ya. Ketika kita melinkan proses kerja, misalnya dari berapa SOP, kemudian kita efisiensikan menjadi mungkin berkurang, gitu ya. Misalnya dari 20 SOP menjadi 10 SOP, gitu ya. Di proses kerja di perusahaan ini dari 20 menjadi 10 SOP. Ketika kita bicara itu, yang harus kita cermati adalah kita ini ketika mendesain sistem organisasi itu tidak hanya bicara mengenai output, gitu ya, tetapi kita bicara mengenai people. Anda melinkan, mengefisiensikan proses kerja, bahkan mendelegasikan sejumlah role atau sejumlah activity kepada teknologi digital AI, maka Anda berhadapan dengan psikologi manusia, gitu ya. Anda berhadapan dengan psikologi manusia. Pasti saya jamin akan ada yang namanya sejumlah karyawan yang terpaksa harus dilepas oleh perusahaan. Pasti itu, gitu ya. Jangankan AI, belum ada AI saja, saya ketika harus membedah SOP di perusahaan itu sudah kelihatan ini orangnya nggak dibutuhkan, ini posisinya ngapain, ini diada-adakan, ini layernya nggak penting. Itu belum ada AI zaman dulu sebelum pandemik, apalagi ada AI ya. Jadi itu yang kita harus pahami, bahwa kita mau tidak mau nantinya akan melepas orang pada saat kita bicara produktivitas karyawan, gitu ya. Karena mindset kita bukan jumlah headcount, tetapi bagaimana angka produktivitas tiap headcount dan tiap proses. Bagaimana angka produktivitas tiap headcount, tiap kepala, tiap SDM, dan tiap proses di organisasi. Itu mindset kita. Kemudian kalau tadi kita bicara, setelah itu, jadi kita redesign jobnya, cara kerjanya. Kemudian langkah keempat, teman-teman, saya pernah sampaikan, saya lupa lagi di episode yang keberapa. Hari ini di organisasi, pihak yang paling mendapatkan tekanan paling besar saat ini bukanlah entry level, gitu ya, bukanlah supervisor, gitu ya, bukan pula para top manajemen, tetapi hari ini yang mendapatkan tekanan paling besar ini adalah middle manager, gitu ya. Mereka lah yang terkena pressure paling besar. Jadi misal teman-teman membuat coaching, membuat konseling di organisasi, siapa yang di konseling, siapa yang di coaching? Iya, yang di coaching itu adalah Gen-Z-nya, entry levelnya, biar mereka nggak stres. Jawaban saya adalah no, bukan itu. Sekarang yang stres itu manajer, bukan entry level. Karena apa? Mereka yang ditekan oleh top manajemen terkait dengan produktivitas.
mereka yang memastikan proses eksekusi. Kan manajer itu harus menerjemahkan strategi organisasi menjadi activity di organisasi yang terukur. So di mereka lah tekanan terbesar itu sangat yang terjadi di mereka. So apa yang harus kita lakukan di step yang keempat ini? Kita protect layer itu. Kita protect para manajer. Coaching, counseling, redesign KPI, bahkan KPI-nya pun kita sebagai orang HR, para manajer ini kita review lagi KPI-nya. Gitu ya. Pastikan gitu ya, pastikan KPI-nya itu tidak lagi membuat mereka tidak tepat sasaran. Udah stres, tidak tepat sasaran, kan banyak tuh KPI yang tidak tepat dan bikin stres, gitu kan? Maka kita harus mereview lagi KPI-nya dan kita harus memprovide mereka dengan coaching dan counseling. Jadi manajer ya teman-teman, gitu ya. Saya mau kita kayak perlu coaching deh di organisasi. Buat siapa coachingnya? Buat entry level, biar urgensinya semangat gini-gini. No, salah sasaran, bukan itu. Manajer yang harus di coaching, manajer yang harus di counseling. Mereka yang mengalami pressure paling besar saat ini, gitu ya. Kemudian step yang kelima adalah kita harus menjadi productivity partner. Productivity partner itu menempatkan kita sebagai orang HR bukan hanya menjalankan fungsi support. Hari ini masih banyak teman-teman HR yang bekerja itu ya udah sesuai SOP gitu. Dalam tanda misalnya training, oh iya training KPI-nya itu harus sekian training, harus menjalankan berapa kelas, berapa jam, bla bla bla. Yang penting itu kita kerjain sesuai dengan KPI. Nggak bisa, gitu ya. Saya aja sebagai konsultan sebagai konsultan dan sebagai trainer, ketika saya ketemu sama perusahaan, saya selalu tekankan gitu ya. Baiknya dibikin desain pelatihannya itu berdampak. Gitu. Apakah HR senang ketemu sama saya kalau saya menyampaikan itu? Faktanya tidak semua HR. Ada juga HR yang menyampaikan ke saya, aduh Bu Firly kalau ngobrol sama Bu Firly saya langsung pusing kepikiran gitu, angka, kepikiran ini, kepikiran itu ya, yang serius gitu ya. Saya maunya training yang happy aja lah Bu. Bahasa saya kalau orang sakit kepala gitu ya, sakit kepala ibaratnya teman-teman sebagai orang HR, teman-teman harus bisa melakukan fungsi seperti laboratorium untuk mengidentifikasi semua gejala dan untuk memahami semua gejala dan mengidentifikasi akar masalah atau penyakitnya apa gitu ya. Jadi kalau perusahaan dalam tanda kutip sakit kepala gitu ya, jangan buru-buru dibeliin Panadol, itu hanya melenyapkan gejala gitu ya. Training itu hanya melenyapkan gejala tetapi tidak menyembuhkan gitu ya. Yang menyembuhkan itu adalah kita bicara desain organisasi, yang menyembuhkan itu adalah terkait dengan konteks pekerjaan, leadership dan sebagainya, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan training. Saya trainer juga teman-teman gitu ya. Sejak tahun 2002 saya sudah biasa mengajar di korporasi gitu ya. Saya trainer juga dan sampai hari ini pun juga saya menjadi trainer. Tetapi saya menyampaikan apa yang memang perlu saya sampaikan untuk mengedukasi gitu ya. Oke, kemudian gitu ya. Tadi saya mengatakan HR harus menjadi productivity partner. Bahkan saat ini gitu ya, sudah ada kan SKKNI dan KKNI terkait dengan produktivitas. Saya orang HR, tapi ketika saya jualan ke korporasi, saya selalu melihat dari aspek productivity. Makanya saya selalu masuknya adalah dari workload analysis. Gitu ya, karena kalau kita bicara dengan business leader di perusahaan menengah, itu apaan gitu ya, ngapain OD gini gitu kan, belum butuh, yang penting produktif, yang penting profit kan, seperti itu gitu ya. Jadi masuknya melalui productivity. So teman-teman harus memiliki mindset itu.
coba untuk belajar lagi konsep-konsep produktivitas, karena hari ini sudah ada kompetensi terkait dengan produktivitas, bahkan ada SKKNI, bahkan ada LSP-nya juga. Pagi tadi saya baru terima SKKNI sama KKNI ya, dibagi oleh teman saya gitu ya. Saya juga pengen gitu ya, punya sertifikasi BNSP terkait dengan productivity. Jadi tapi bukan sertifikasinya yang lebih penting buat teman-teman HR, tetapi bagaimana mindset terkait dengan productivity, bagaimana mindset itu akan membuat teman-teman lebih berhati-hati lagi ketika teman-teman harus membelanjakan uang perusahaan. Akan membuat teman-teman lebih berhati-hati lagi ketika melakukan proses hiring gitu ya. Apalagi sekarang di freeze, banyak yang di freeze. Jadi mulailah hari ini untuk bicara dengan para business leader, mulailah bicara dengan para manajer di organisasi dengan bahasa produktivitas, dengan perspektif produktivitas. Kok nggak manusiawi ya, nggak people ya? Kok nggak ini mengeluh-elukan manusia ya, Bu Firly ini ya? Begini teman-teman, konsep human capital sendiri gitu ya, itu tidak semua karyawan dari perspektif human capital, tidak semua karyawan itu patut kita pelihara dengan baik ya, apalagi di kondisi ekonomi seperti sekarang. Dari 100% jumlah karyawan kita, sebetulnya yang betul-betul kita anggap sebagai talent gitu ya, kalau kita melihat kepada hasil riset yang di buku-buku di belakang saya, saya udah pindah raknya ke depan gitu ya, itu hanya 5% sebetulnya dari karyawan kita yang menjadi lokomotif perubahan di organisasi. So memang gitu ya, saya sendiri sering bilang sama Jensi, kalau kalian tidak mengimprove diri kalian, kalau kalian tidak punya sikap mental yang bagus seperti X atau seperti millennials, kalau kalian menye-menye, nangisan gitu ya, itu yang ada adalah perusahaan juga tidak mau berdrama, lebih baik berinvestasi dengan AI dan melengkapi manajernya dengan AI yang bagus-bagus, dengan kompetensi AI gitu ya, naikin gaji manajer, masalah selesai. Produktif ya, ini tantangan juga untuk para Gen-Z. Baik teman-teman, lewat 3 menit saya malam hari ini tidak, karena biasanya kan saya molornya agak panjang ya gitu ya, bahkan sampai molor 25 menit gitu ya, 15 menit. Malam ini saya molornya tidak panjang karena nanti sebentar lagi ada kelas yang lain. Saya coba untuk rangkum IG Live malam hari ini terkait dengan kondisi seperti sekarang, bisnis sekarang, kondisi ekonomi sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Banyak perusahaan sudah melakukan freezing untuk proses hiring, nge-freeze proses hiring. So, apa yang harus kita lakukan sebagai orang HR, maka kita harus melihat kepada model organisasi kita. Kita harus belajar itu ilmu OD. Harus belajar ilmu human capital, harus belajar ilmu OD, harus belajar. Belajar itu akan membuat perspektif berpikir kita akan lebih luas lagi, gitu ya. Jangan hanya doer, ngerjain SOP doang, that's it. Nggak mikirin bisnis, nggak mikirin produktivitas. Perusahaan nggak butuh HR yang demikian, gitu ya. Kemudian model organisasi yang harus kita ubah, kemudian akar masalahnya, kemudian kita bicara AI. Hari ini sejumlah pekerjaan sudah diambil alih gitu ya. Dan jangan berbangga bahwa kita lah kapten AI menjadi asisten. Ya, hari ini mereka menjadi asisten kita. Nggak lama lagi mereka bisa belajar sendiri dan kita tidak dibutuhkan. Gitu ya, dan kita tidak dibutuhkan. Gak lama lagi mereka bisa belajar sendiri. Fungsi rekrutmen, fungsi interview sudah diambil alih, fungsi seleksi sudah diambil alih oleh AI, gitu ya. Ada yang mengajari bagaimana membuat kompetensi organisasi dengan AI. Saya pribadi nggak terlalu yakin. Saya bergumul dengan kompetensi dari tahun 2006, gitu, 20 tahun. Ya ampun, saya udah tua ya. 20 tahun saya bergumul dengan kompetensi. Ada yang namanya tacit knowledge yang nggak bisa digantikan oleh mesin, gitu ya, tacit knowledge. So, kemudian yang itu akar masalahnya, gitu ya. Kemudian
terkait dengan kondisi ekonomi gitu ya, kondisi geopolitik, akan masalah seperti dan mindset kita yang masih melihat variabel jumlah headcount sebagai KPI, jumlah headcount sebagai KPI gitu ya. Kita sudah tidak bisa melihat itu lagi kuantitas headcount, tetapi kita sudah mulai melihat bergeser KPI, variabel yang penting untuk KPI itu adalah productivity gitu ya, bukan lagi jumlah headcount. Apakah akan ada formula-formula baru di masa depan? Saya bukan ahlinya productivity, saya menggunakan tools productivity, membedah organisasi dengan aspek productivity, tetapi saya bukan pakar banget gitu yang meneliti ilmunya. Tapi mungkin di masa depan gitu ya akan ada formula-formula baru gitu ya untuk bagaimana kita mengukur produktivitas profesional di organisasi. Kemudian akar masalah berikutnya adalah kita yang masih terjebak dengan mindset yang lama gitu ya. Mindset lama adalah kita menjadi doer gitu ya, hanya menjalankan SOP, hanya KPI jumlah training, hanya KPI yang penting dikerjain, nggak bisa lagi gitu ya. Makanya belajar teman-teman. Saya sampai hari ini pun masih belajar gitu ya, karena dengan belajar akan membuat perspektif kita lebih luas. Dengan IQ kita akan membuat analytical thinking kita lebih dalam lagi dan membuat kita lebih berhati-hati dan bisa menumbuhkan wisdom gitu ya pada saat kita menghadapi masalah apapun di organisasi. Oke, kemudian solusi praktisnya apa? Step pertama, ubah mindset dari headcount ke output yang tadi ya, gitu ya. Kemudian fokus kepada skill acceleration. Fokus kepada bagaimana mengakselerasi skill orang-orang kita yang mau diakselerasi, yang nggak mau tinggalin. Ya, bahasa saya gini teman-teman, saya salah satu orang yang masih memuja IQ. Bu Firly memuja IQ banget kan, sekarang IQ nggak penting Bu, yang penting adalah skill, attitude. Di dalam konsep kompetensi gitu ya, iya gitu ya, kita skill, knowledge gitu ya, knowledge itu. Tapi IQ itu saya pemuja IQ masih gitu ya, karena tidak bisa ditipu. Ketika kita belajar apapun, maka kita itu menambah atau memperluas knowledge kita. Memperluas. Kita tahu ini, kita tahu itu, kita tahu ini, kita tahu itu. Luas pengetahuan. Kalau kita ngobrol, kayaknya dia tahu banyak. Tahu banyak itu bukan cerdas. Ya, tahu banyak itu bukan cerdas. Tetapi dibutuhkan IQ untuk apa? Untuk kita bisa menarik benang merah dari setiap pengetahuan yang kita miliki di setiap bidang yang kita tahu. Oh, kita belajar A, belajar B, belajar C. Ini benang merahnya apa dari masing-masing. Itu kemudian setelah kita, itu kan mesti dianalisis dalam. Setelah itu bagaimana kita mensintesis suatu formula yang unik sesuai dengan keunikan organisasi, sesuai dengan keunikan bisnis, bahkan sesuai dengan keunikan individu, untuk kemudian kita formula baru itu yang nggak ada di buku itu kita jadikan solusi. Raw material important, teman-teman, gitu ya. Raw material itu penting. Nggak enak saya ngomong, tapi faktanya di usia saya 50 tahun dan saya sudah puluhan tahun ngelola people dan organisasi, raw material itu penting gitu ya. Nah kemudian gitu ya, step yang ketiga tadi kita bicara fokus pada skill acceleration. Ingat ya, hanya 5% sebetulnya ya dari jumlah karyawan kita yang betul-betul kita kalau mau buang duit jangan training semua orang, training tuh pinterin tuh 5 itu gitu ya, kunci supaya bertahan di organisasi kita. Kemudian kasih panggung biar mereka yang menjadi lokomotif perubahan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah redesign cara kerja kita, bukan nambah orang. Zoom in semua proses. Belajar kita cara membuat SOP. SOP itu bukan kamu ngapain ya, tulis deh. Oh iya, aku melakukan activity ini, taruh di post-it, ditempel-tempel di dinding, kasih dengan arrow-arrow, panah-panah, jadi deh SOP.
Nggak gitu cara bikin SOP. Ya, jadi HR belajar lagi cara bikin SOP. Gitu ya, supaya bisa menelaah, supaya bisa mengidentifikasi mana yang berdampak, mana activity yang berdampak, mana yang tidak. Tetapi ingat, itu dampaknya kepada desain organisasi dan semua akan bermuara kepada apa? At the end, Anda harus lepas orang-orang yang tidak memberikan value, tidak memberikan dampak buat perusahaan. Ya. Bisa nggak Bu Firly itu dilakukan oleh HR? Bisa kalau Anda mau belajar, ya. Kapan-kapan kalau saya bikin kelas ikut ya, karena kalau saya bikin kelas itu bukan storytelling. Saya tidak berniat jualan, tetapi saya kalau bikin kelas saya bukan storytelling, tetapi saya mengajarkan sesuatu yang sudah dipraktekkan dan ada konteks organisasi, gitu ya. Kapan-kapan kalau saya bikin kelas publik ya. Kemudian tadi kan redesign cara kerja. Kemudian langkah yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Protect manager di organisasi, protect level manager. Kalau Anda memprotect entry level atau Gen Z dengan coaching, dengan counseling, sebetulnya yang tekanan yang mengalami stres terbesar hari ini adalah di middle manager, middle management, gitu ya. Itu yang Anda harus protect. Kesehatan mentalnya itu di situ, gitu ya, bukan di Gen Z-nya. Gen Z itu bahasa saya tuh, saya setiap hari selalu bilang sama tim saya, gitu ya, jangan bangga apapun dengan nilai, dengan apa pengetahuan HR segala macam, tetapi itu gampang, gitu ya. AI sudah bisa kalau kamu cuman pamer-pamer IPK atau pamer pengetahuan, gitu ya. Jadi hari ini protect manager, mereka yang sekarang stres, mereka yang sekarang mengalami tekanan berat itu di mereka. Dari aspek profesional mereka ditekan oleh top management untuk meningkatkan produktivitas, gitu ya. Dari bawah, gitu ya, dia harus menghadapi entry level Gen Z, gitu ya, yang mostly masih banyak dramanya, walaupun ada juga yang matang, gitu ya. Dan kalau saya ngobrol dengan dengan banyak orang Gen Z yang bagus itu yang seperti apa? Kalau bahasa, ada salah satu ibu di seminar saya mengatakan, anak saya Gen Z semua dan semuanya bagus. Bagaimana pola asuhnya Bu? VOC, gaya VOC, gitu ya. Jadi gaya VOC, Gen Z yang dididik dengan gaya pola asuh sama seperti millennials itu ternyata bagus juga, gitu ya. Nggak semua Gen Z, gitu kan. Lindungi middle manager. Step yang keempat, saya ulangi lagi, step pertama adalah ubah mindset kita sebagai orang HR, belajar lagi, belajar OD kalau perlu, ya. Kemudian yang kedua, belajar human capital juga. Fokus kepada skill acceleration, fokus kepada bagaimana memprovide, khususnya AI sekarang menjadi banyak kompetensi inti, gitu ya, di banyak perusahaan maksud saya, menjadi kompetensi inti, provide dengan itu. Kemudian yang ketiga, redesign cara kerja. Anda bicara lean, Anda bicara productivity, Anda harus siap untuk harus merilis orang-orang yang tidak memberikan dampak bagi perusahaan. Kemudian yang keempat adalah protect manager Anda dengan coaching, counseling. Sediakan itu untuk mereka. Dari aspek profesional mereka tekanan yang sangat besar, dari aspek personal hari ini mereka sedang anaknya masih kecil, butuh banyak biaya dan sebagainya, gitu ya. Masih keluarga muda, gitu ya. Itu yang Anda harus perhatikan. Dan step yang kelima adalah bagaimana kita harus menjadi productivity partner bagi business leader dan para user, gitu ya. Kita akan bisa menjadi productivity partner kalau kita nanti berperan juga menjadi bagaimana menjadi arsitek untuk pekerjaan, menjadi arsitek buat organisasi, menjadi desainer organisasi, menjadi strategis, gitu ya. Orang menyusun strategi bagaimana terkait dengan performance organisasi, dan itu butuh belajar. Ya, teman-teman HR, saya mendorong teman-teman HR yang hadir pada malam hari ini untuk terus upgrade. Anda tidak bisa hanya menjalankan SOP, Anda juga harus belajar. Dan saya senang sekali kalau saya ketemu sama klien HR-nya pinter, gitu ya. Itu buat saya tektokannya cepet banget gitu ya. Tapi kalau HR-nya
saya harus mengedukasi dia gitu ya, effortnya bisa 2 kali lipat gitu. Itu teman-teman dari saya ya. Semoga IG Live malam hari ini memberikan insight bagaimana kita harus bertahan dalam kondisi yang seperti sekarang, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, produktivitas ditekan oleh top manajemen untuk naik, sementara proses hiring di freeze gitu ya. Apa yang harus kita lakukan tadi saya sudah jabarkan panjang lebar. Silakan kalau misalnya ini disimak lagi, dicatat dan kemudian dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol bisa DM saya. Saya senang sekali membantu teman-teman gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang dirasa kurang cocok dengan value Anda gitu ya. Kadang-kadang saya menyampaikan sesuai apa adanya gitu ya, pahit gitu ya. Tapi itu adalah fakta yang kita harus aware, karena kesadaran itu memang pahit gitu ya. Tapi kita tidak akan bisa menjadi lebih baik kalau kita tidak sadar-sadar bahwa kita masih banyak dalam pengelolaan SDM itu yang harus kita benahi. Baik, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Ini kayak malam ini lumayan banyak ya, mungkin ini ya lebih awal kali ya, gitu ya. Kita nanti hari Senin kita libur ya, gitu ya, kan libur panjang ya. Saya juga mau libur menyelesaikan yang lain, dan kita ketemu lagi di hari Kamis, gitu ya. Atau jangan-jangan Kamis minggu depan kita udah puasa ya. Oke, kita nanti lihat aja di IG Live. Tapi saya upayakan bahwa dalam 1 minggu paling tidak ada 1 episode yang saya rilis, kecuali saya betul-betul mendesak. Tapi so far selama ini belum pernah. Sejak episode pertama sampai 60 ini paling tidak dalam 1 minggu ada 1 kali saya bikin IG Live, kecuali hari Lebaran gitu. Nggak ada yang lihat kalau Lebaran ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya tunggu untuk diskusi-diskusi kita selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Saya close ya.